Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nauranisa Salsabila dari kelas IKOR 2021B NIM 029. Di sini saya akan menjelaskan materi dari UTS Pencaksilat. Paket 2 gambar 1. Yang pertama, sikap berdiri tegak. Cara melakukan sikap berdiri tegak yaitu 1. Badan tegak lurus, pandangan ke depan, bahu, dada, perut, wajar, dan rileks. Yang kedua, tumit rapat, telapak kaki membuat sudut 90 derajat. Yang ketiga, berat badan pada kedua kaki. Yang keempat, bernafas wajar melalui hidung. Sikap berdiri tegak sesuai dengan sikap kedua tangan dapat dibedakan menjadi 4 sikap tegak, yaitu yang pertama sikap tegak 1, kedua lengan dan tangan lurus di samping. Yang kedua, sikap tegak 2, kedua tangan mengepal berada di pinggang. Yang ketiga, sikap tegak 3, kedua tangan mengepal di dada. Yang keempat, sikap tegak 4, kedua tangan silang di dada. Sikap tegak 1 digunakan untuk yang pertama sikap siap pada waktu berbaris, yang kedua melakukan pemusatan diri atau berdoa, yang ketiga sikap awal melakukan gerakan. Yang kedua, sikap tegak 2 dan 3 digunakan untuk yang pertama sikap awal melakukan gerakan dasar, yang kedua sikap awal melakukan elementer. Yang ketiga, sikap tegak 4 digunakan untuk yang pertama sikap awal melakukan gerakan teknik, yang kedua sikap awal melakukan sabung atau bertanding, yang ketiga sikap salam atau menghormati. Nomor 2, sikap salam atau menghormati. Dari sikap tegak 1, kemudian kedua telapak tangan merapat di depan dan kepala ditundukkan. Lalu setelah selesai kembali ke sikap tegak 1. Sikap menghormati dilakukan pada waktu A. Setiap awal dan akhir pelajaran kepada guru pelatih. B. Memberi salam kepada teman. C. Memulai dan mengakhiri permainan atau pertandingan. Nomor 3, sikap bersyukur atau berdoa memusatkan diri. Merentangkan kedua tangan ke atas seperti huruf V, pandangan ke atas menjelang sikap berdoa, rapatkan kedua telapak tangan di atas, kepala diturunkan di depan tepat di dada. Tundukkan kepala, dilanjutkan sikap berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sikap berdoa dapat mengambil sikap tegak dan ditundukkan kepala ke bawah. Sikap berdoa dilakukan pada waktu yang pertama sikap akan dan sesudah melakukan pertandingan. Yang kedua, saat akan dan sesudah melakukan latihan. Nomor 4 yaitu sikap istirahat. Dengan merentangkan kaki kiri ke samping, pergelangan tangan kiri dipegang tangan kanan, ibu jari melingkar. Dan sikap istirahat ke sikap tegak 1, kaki kiri dirapatkan ke kaki kanan. Sikap istirahat dilakukan pada waktu mendengarkan petunjuk atau petua guru. Konsentrasi dan indera dipasang dengan baik-baik. Nomor 5, sikap berdiri kangkang. Sikap kangkang adalah sikap dasar untuk melangkah dan memasang kuda-kuda. Cara mengambil sikap kangkang adalah sebagai berikut. Yang pertama, merentangkan kaki kiri ke kaki kanan. 2, untuk merentangkan kedua kaki membentuk sikap kangkang dilakukan dengan melakukan loncatan kecil. Nomor 6, kuda-kuda depan dengan maju. Kuda-kuda depan merupakan posisi yang sering digunakan. Kuda-kuda depan biasanya digunakan untuk melakukan serangan langsung ke lawan. Untuk melakukan kuda-kuda depan, posisikan kaki kanan di depan dan kaki kiri di belakang. Kedua kaki ditempatkan dalam satu garis lurus sehingga sejajar. Selanjutnya, tekuk kaki depan dan pindahkan tumpuan badan pada kaki tersebut. Sedangkan kaki belakang agak ditekuk untuk menjaga keseimbangan. Sekedar informasi, posisi ini membentuk sudut sekitar 30 derajat. Selanjutnya gambar 2. Nomor 7, arah 8 penjuru mata angin dengan sikap pasang dengan kuda-kuda sejajar atau serong. Dalam pencaksilat ada yang disebut dengan 8 penjuru mata angin atau yang dikenal dengan arah langkah. Untuk melakukan arah langkah adalah dimulai dari titik berdiri atau titik fokus, kemudian melangkah ke arah belakang dan selanjutnya melangkah mengikuti arah jarum jam. Nomor 18 yaitu sikap pasang bawah. Sikap pasang pada pasang bawah atau rendah, salah satu lutut bertumpu di lantai, titik berat badan lebih rendah, mendekati bidang tumpuan, beban lebih berat, sedangkan gerakan harus cepat dan lincah. Sikap pasang dengan jongkok atau jengkeng dimulai dari sikap awal tegak. Gambar 3, nomor 14, sikap berbaring. Sikap berbaring mempunyai fungsi untuk dasar menjatuhkan diri dan sikap pembelaan. Seorang pesilat tidak boleh jatuh, tetapi kalau jatuh, apakah jatuhnya terlentang, miring, atau terlungkap, harus benar-benar jatuhnya tidak apa-apa. Masih dalam sikap pembelaan, pada jatuh telungkup mendarat kedua tangan dulu, jangan muka dulu. Hati-hati otot lengan, tangan blam harus kuat.
Memang ada pesilat yang khas bermain bawah, langsung terlentang atau miring. Dalam hal ini adalah melakukan lipatan kaki, sapuan, tolakan, dan serangan batasan lainnya. Sikap berbaring terdiri dari sikap terlentang dan sikap miring atau sikap telungkup. Nomor 15 adalah sikap khusus. Sikap khusus yang penting adalah tegak satu kaki. Dalam cerita silat terkenal dengan nama ayam jantan emas satu berdiri satu kaki. Elakan burung bangau Nusantara juga disebut pancer atas. Sikap tegak satu kaki ini merupakan dasar melatih keseimbangan yang perlu untuk gerakan pembelaan maupun serangan. Yang akan saya contohkan di sini adalah sikap khusus, yaitu sikap tegak satu kaki. Nomor 16. Sikap pasang dengan kuda-kuda depan sejajar atau serong. Sikap pasang dengan kuda-kuda depan merupakan posisi yang sering digunakan. Kuda-kuda depan sejajar atau serong biasanya digunakan untuk melakukan serangan langsung ke lawan. Untuk melakukan kuda-kuda depan sejajar atau serong, posisikan kaki kanan di depan dari kaki kiri di belakang. Kedua kaki ditempatkan dalam satu garis lurus sehingga sejajar. Selanjutnya, tekuk kaki depan dan dipindahkan tumpuan badan pada kaki tersebut. Sedangkan kaki belakang agak ditekuk untuk menjaga keseimbangan. Sekedar informasi, posisi ini membentuk sudut sekitar 30 derajat. Nomor 17. Sikap pasang dengan kuda-kuda depan berputar silang depan dan silang ke belakang. Kuda-kuda silang dapat dilaksanakan ke depan dan silang ke belakang. Berat badan dilempahkan pada satu kaki yang lain, ringan sentuhan dengan ibu ujung jari. Di daerah berpasir atau berlumpur, ujung jari atau punggung kaki dapat mengambil sikap menyerok. Pada sikap silang, deposit kaki yang ringan siap untuk menendang atau menanjak, tetapi melincah berpindah arah untuk menghilangkan serangan. Nomor 19. Petunjuk arah 8 penjuru mata angin. Dalam pencak silat ada yang disebut dengan 8 penjuru mata angin atau yang dikenal dengan arah langkah. Untuk melakukan arah langkah adalah dimulai dari titik berdiri atau titik fokus, kemudian melangkah ke arah belakang dan selanjutnya melangkah mengikuti arah jarum jam. Cara melakukan arah 8 penjuru mata angin yaitu kaki serong ke kiri, lutut agak ditekuk, dan posisi badan lurus ke depan. Nomor 20 adalah langkah dengan angkatan tinggi. Angkatan tinggi dan angkatan rendah. Angkatan tinggi, satu kaki diangkat paha dasar, letakkan kaki tersebut pada tempat yang tertentu sesuai dengan arah tujuan. Dari sikap tegak satu, kaki paha kiri dan letak kaki kiri ke depan dan kuda-kuda ke depan. Setelah mantap, angkat kaki kanan paha datar, kemudian kaki kanan letakkan di depan dan seterusnya. Langkah tersebut dapat juga dilakukan dengan langkah silang. Nomor 21. Langkah dengan angkatan rendah. Angkatan rendah, satu kaki diangkat biasa, kira-kira paha bersudut 30 derajat, letakkan kaki yang diangkat pada tempat tertentu sesuai dengan arah tujuan. Nomor 22. Langkah dengan geseran. Cara melangkah geseran, satu kaki digeser, ujung kaki atau tumit masih menyentuh lantai. Letakkan kaki tersebut pada tempat tertentu sesuai dengan arah tujuan. Nomor 23. Langkah dengan putaran. Cara melakukan gerakan langkah putaran adalah salah satu kaki atau kanan diangkat, kemudian memutar keluar dan kaki pada sebelah kiri yang berada di belakang menjinjit. Salah satu kaki bertolak, kemudian diikuti oleh kaki lainnya. Nomor 24 dan 25. Langkah dengan lompatan atau loncatan. Kedua kaki bertolak disusul oleh kaki lainnya. Dalam hal mendarat bisa dua kemungkinan sesuai dengan kebutuhan, yaitu A. Kedua kaki mendarat diletakkan bersama di tempat yang sesuai dengan arah tujuan. B. Satu kaki mendarat disusul kaki yang lain. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.